Halo, kali ini kita akan berbicara masalah PKM. Nah, PKM di sini ada dua jenis, yaitu proposal kegiatan. Yang berikutnya adalah karya tulis ilmiah. Ini sama, submissionnya itu rata-rata di bulan Oktober sampai November. Nah, di sini saya ingin membahas yang proposal kegiatan. Kenapa karya tulis tidak? Karena karya tulis ini menurut saya ya, cocoknya itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester atas gitu ya. Jadi mereka ilmunya sudah penuh, pengalamannya sudah punya. Nah, barulah mereka menulis keilmuan dan pengalaman mereka. Gitu, nggih. Nah, karena ini video untuk semester 2 ya, saya fokus ke kegiatan proposal ini. Nah, untuk proposal kegiatan PKM itu ada 5. Yang pertama adalah PKM penelitian atau PKMP. Ini juga saya rasa kok kurang pas untuk mahasiswa semester 2. Ya, karena ini penelitian. Jadi mirip-mirip dengan skripsi kan gitu. Tapi kalau kepengen nyoba ya nggak apa-apa. Nah, sebagai contoh gini. Seumpama Anda ingin membuat suatu pengukuran pH gitu, okay. Nah, pengukuran pH itu kan perlu kalibrasi. Nah, kalibrasi itu perlu trendline approach. Trendline approach itu adalah garis sifat sensor yang mendekati sifat aslinya. Gitu. Contoh begini, trendline approach itu ada beberapa. Yang pertama linear trendline approach, kemudian ada logarithmic trendline approach, ada power trendline approach, ada polynomial trendline approach. Polinomialnya ada polinomial order 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, khusus kasus sensor pH ini, trendline approach mana yang paling bagus? Nah, tandanya bagus itu apa? Errornya yang paling kecil. Nah, dari beberapa trendline approach ini, Anda bandingkan, oh ternyata yang paling kecil errornya adalah power trendline approach. Maka di konklusinya, itu Anda menarik bahwa power trendline approach itu paling baik untuk sensor pH jenis ini. Nah, gitu. Jadi spesifik. Itulah penelitian. Jadi membandingkan beberapa metode, kemudian yang terbaik mana. Itu salah satu contohnya semacam itu. Yang kedua adalah tentang PKMT atau PKM penerapan teknologi. Nah, ini biasanya yang dari STM, nah ini mesti gampang banget kayak gini. Nah, penerapan teknologi ini perlu mitra. Mitranya seperti apa? Mitranya yang produktif. Ya, maksudnya mitra produktif itu apa? Mitra yang mencari keuntungan atau mencari uang. Contoh paling gampang adalah kelompok tani. Kelompok tani bercocok tanam untuk mencari keuntungan, mencari profit, kan gitu. Nah, Anda datang ke kelompok tani. Kemudian Anda tanya, apa kendala kelompok tani? Oh, saya kendalanya itu masalah dandan traktor, Mas. Kenapa? Karena saya petani, saya tidak bisa dandan traktor. Kalau pas traktornya rusak, saya harus mengundang mekanik. Dan membayar mekanik itu mahal, padahal profit saya kecil di pertanian ini. Oke, kalau begitu jenengan saya latih untuk dandan diesel. Loh, apakah boleh? Boleh, karena ini merupakan penerapan ilmu pengetahuan pada suatu teknologi mesin diesel. Jadi, teknologi ini boleh Anda punya teknologi kemudian diterapkan, kemudian Anda boleh mempunyai pengetahuan teknologi kemudian dilatihkan, dan yang dilatih itu yang menerapkannya. Contoh tadi dandan diesel tadi. Jadi perbaikan SDM itu masuk ke PKMT. Nah, saya ingin memberi contoh tentang yang Anda punya suatu produk teknologi kemudian diterapkan. Masih di kelompok tani. Contoh, kelompok tani itu mempunyai sebuah sistem pertanian aquaponik, tetapi dia kok gagal. Gitu ya. Nah, kenapa gagal, Pak? Nah, karena saya itu nggak tahu ya apa itu bakteri nitrifikasi, apa itu amonia, amonium, nitrit, nitrat, pH dan lain sebagainya, bagaimana cara mengendalikannya, kadar oksigen dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda membuat sebuah smart system, yaitu smart aquaponik contohnya begitu. Ini sistem ini bisa otomatis ya, otomatis mengendalikan oksigen seumpama. Di biofilter itu perlu oksigen dari 4 sampai 8 mg per liter. Nah, untuk mengendalikannya itu kita perlu sensor oksigen. Nah, kalau sensor oksigen itu yang mengoperasionalkan Pak Tani itu agak kesulitan juga. Nah, maka kita membuat suatu sistem otomatisnya. Kalau
kurang dari threshold kadar oksigennya, maka aerator akan menyala. Itu, atau maka aerator memompanya akan semakin cepat. Nah, gitu. Nanti kalau sudah masuk ke ambang maksimal ya, mompanya agak pelan. Nah, itu bisa Anda menerapkan sebuah teknologi pengendalian oksigen secara otomatis pada sistem aquaponiknya Pak Tani. Itu boleh, itu salah satu contohnya. Yang berikutnya adalah PKM kewirausahaan. Nah, jadi yang berwirausaha itu siapa di sini? Bukan mitra loh ya, tapi adalah mahasiswa. Perlu mitra nggak? Sunah. Contoh, Anda pengen membuat proposal tentang pembuatan bengkel reparasi elektronik khusus alat-alat rumah tangga. Nah, seumpama di situ ada beberapa brand, Philips, LG, Sanken. Nah, Anda kepingin mendapatkan onderdilnya itu atau komponennya itu yang original agar konsumennya juga senang, awet, kan gitu. Nah, maka Anda bekerja sama dengan pabrikan-pabrikan tersebut. Tolong ya, nanti kalau saya ada pasien gitu, taruhlah mesin cuci Samsung rusak, kontrolernya rusak, ininya rusak, itunya, dan di pasaran sulit, saya minta onderdil tersebut langsung dari jenengan. Oh ya boleh. Nah, itu mitra. Seumpama ada distribusi, mitra distribusi atau mitra penjualan. Contoh, jenengan mempunyai suatu alat yang sangat berguna, apa itu? Yaitu pengusir serangga atau pengusir tikus di dalam rumah. Nah, Anda jualnya bingung, piye lihat lagi. Nah, untuk meningkatkan profit, maka Anda nitipkan alat tersebut ke toko-toko elektronik atau di toko-toko yang menjual peralatan rumah tangga. Itu tolong titip ya, nanti keuntungannya sekian persen untuk jenengan. Itu bisa, berarti itu mitra untuk penjualan atau mitra marketing. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada mitra gimana? Ya nggak apa-apa, karena ini sunah ya, tapi lebih baik ada mitra. Kan usaha itu kan dhewe koyone kok ya rada angel gitu nggih. Nah, yang berikutnya adalah tentang PKM pengabdian masyarakat. Nah, ini hampir sama dengan PKMT, tetapi mitranya itu tidak produktif. Yang seperti apa mitra tidak produktif? Contoh, pondok pesantren. Kasusnya sama dengan aquaponik tadi contohnya. Pondok pesantren santrinya semakin banyak dan Pak Kiainya hanya mempunyai sawah taruhlah 10 hektar, dan itu tidak cukup untuk mengasih makan 10.000 santrinya. Nah, kan bingung toh. Wah, saya harus beli. Kalau beli otomatis beban operasionalnya bertambah, padahal SPP di pondok pesantren itu sedikit sekali. Nah, Anda datang ke situ. Pak Yai, masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah tentang ini, penyediaan bahan pokok. Karena sawah saya terbatas. Oke, kalau begitu akan saya buatkan sebuah sistem pertanian padi menggunakan aquaponik. Oh, bisa. Nah, Anda jelaskan, kemudian Anda buat proposalnya, nanti bermitra dengan pondok pesantren tersebut. Nah, kalau didanai maka diaplikasikan. Itu. Jadi nanam padi menggunakan sistem aquaponik, nanti bisa dapat lauknya berupa ikan. Nah, kemudian dapat bahan pokoknya berupa nasi, kan gitu. Nah, itu salah satu contoh PKM pengabdian masyarakat. Ingat, PKM pengabdian masyarakat mitranya adalah mitra non produktif. Contoh yang lain adalah ibu-ibu pengajian, ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Gitu, ini bisa masuk ke sini. Kalau yang PKMT tadi yang produktif, gitu. Yang berikutnya kita membahas tentang PKM Karsa Cipta. Karsa Cipta itu hasil khayalan jenengan. Contoh, di pandemi corona semacam ini ada banyak sekali orang yang tetap kepengen ke masjid. Nah, tapi bagaimana cara membatasinya? Nah, Anda membuat sebuah gate, ya, membuat sebuah gate yang Anda bisa mendeteksi orang masuk dan orang keluar. Gitu, nggih. Contoh, masjidnya ini kapasitasnya aslinya itu 300 orang. Tapi karena harus jaga jarak, maka kapasitasnya berkurang menjadi 100 orang.
Anda harus bisa mendeteksi ini orang keluar atau masuk gitu pada gate tersebut. Jadi kalau orang masuk, dia counting up 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Kalau orang yang ke 101 itu masuk, maka alarm akan bunyi atau pemberitahuannya akan bunyi. Maaf, Anda tidak boleh masuk karena kapasitas masjid sudah penuh. Atau taruhlah ada gate-nya gini ya, kayak di parkiran mall-mall itu apa itu. Nah, nanti jangan lupa juga kalau ada orang keluar maka dia counting down. Nah, berarti harus ada motionnya kan di situ, motion dari dalam keluar atau keluar ke dalam, motion sensornya. Oke, kalau ada orang satu keluar, nah maka di monitornya terlihat bahwa ada 99 orang di dalam, maka diperbolehkan satu orang untuk masuk. Nah, lampunya hijau seumpama gitu, kemudian oke, masuk, counting up 100, portalnya buka, nutup lagi, terus ada lampu merahnya gitu. Oh, nggak boleh ada tambahan jamaah lagi yang masuk, silakan sholat di rumah. Nah, itu salah satu contoh. Apakah ini harus harus diterapkan di mana? Di masjid. Ya, kalau diterapkan lebih baik karena itu menjadi amal jenengan. Tetapi tidak wajib karena kan ini tidak perlu ada mitra toh. Yang penting Anda membuat saja, kemudian Anda publikasikan. Publikasikan bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube dan lain sebagainya, kan Anda terkenal. Wah, saya tak pesen. Nah, gitu oke. Atau ini saya hibahkan ke masjid itu. Boleh-boleh saja. Oke, jadi untuk yang ini, yang PKM Karsa Cipta dan PKM penelitian itu tidak perlu ada mitra, tidak masalah. Oke, itu karena based on permasalahan yang ada di kepala jenengan kan, gitu. Anda menangkap permasalahannya seperti apa, Anda solusikan. Dan tidak perlu dites juga apakah ini efektif untuk pembatasan jamaah di masjid. Nanti kalau ada pintunya banyak maka jamaah itu colong-colong, nggak perlu dibuktikan. Yang penting Anda buat. Itu aja. Itu adalah PKM Karsa Cipta. Nah, Anda silahkan boleh pilih salah satu di antara kelima ini, tapi saya sarankan yang PKM T ke bawah sampai PKM KC. Nah, untuk temanya nanti yang saya tugaskan adalah yang sesuai dengan elektronik. Jangan sampai Anda mahasiswa elektronik tetapi wirausahanya membuat gethuk, wah jangan, pasti corek, nilainya jelek. Itu nggih. Kalau Anda mau berwirausaha ya tadi seperti membuat sebuah reparasi alat-alat elektronik rumah tangga, atau Anda membuat sebuah alat pengusir tikus pada suatu rumah tangga kemudian dijual, dititipkan, itu oke. Ya, jangan sampai Anda keluar dari core keilmuan jenengan. Karena kalau keluar dari core itu nanti reviewer ya agak aneh bacanya. Loh, ini buat geduk kok ketuanya anak elektro, anggotanya anak mesin, anak sipil. Wah, ini geduke saka mur baut karo semen po. Nah, gitu. Kan aneh ya. Jadi jangan sampai keluar dari core, karena kalau keluar dari core bermasalah nanti. Ya masalahnya ya bisa ditolak proposalnya. Anda capek-capek buat proposal, tolak. Kan gitu ya. Nanti kasihan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ada pencerahan sedikit dan menambah manfaat. Terima kasih.